pagi umat yang dikasihi Tuhan. Mari mengawali hari ini dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Firman yang tidak hanya mengisi hati kita, tetapi firman yang sama yang juga akan meneguhkan langkah kita untuk bisa menjalani dan menikmati hari-hari kita ke depan. Saya mau mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Hidup yang Sedih Jadi Melodi. Lagu ini sangat menarik saudara karena ingin mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan yang kita jalani, mungkin kita akan mengalami pergumulan, mungkin kita akan mengalami kesulitan, kita akan mengalami tekanan, permasalahan, dan kekecewaan yang membuat hidup kita kok kayaknya kalau lagu begitu ya saudara, kayaknya tuh fals banget kedengarannya. Tetapi lagu ini mengingatkan kita ketika Yesus ada di dalam hati kita, ketika Yesus mengisi kehidupan kita, maka hidup yang sedih bisa Ia ubah menjadi hidup yang kita syukuri, yang melaluinya kita bisa merasakan kebahagiaan. Ketika Tuhan mengisi hati kita, maka Ia bisa mengubah segala hal yang mungkin buruk menjadi sesuatu yang kita pandang indah karena melihatnya dengan kacamata iman. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu ini. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Yesus, Kau beri isi melodi melakukan kemenangan salib-Mu. Di dalam hatiku Kau buat harmoni, nada-nada fals diganti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Hidup yang bersih, muka berseri, mencerminkan bahwa jiwaku sembuh. Iri dan benci sudah berhenti karena Yesus telah mengisi hatiku. Dan kalau hidupku karena disharmoni, Yesuslah tetap memimpin simfoni. Hati yang bersih, muka berseri, mencerminkan bahwa diriku sembuh. Kawan yang sedih ikut melodi yang penuh dengan irama yang cerah. Yesus memberi isi melodi menggemakan kemenangan mulia. Di dalam hatimu terima harmoni, nada-nada fals diganti simfoni. Yesus memberi isi melodi menggemakan kemenangan mulia. Kini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengkhususkan waktu ini untuk sama-sama merenungkan firman-Mu. Tolong kami sehingga kami dapat memahaminya dengan baik dan menjadi pelaku firman yang setia. Biarlah firman Tuhan boleh meneguhkan dan menguatkan kami, karena apa yang kami hadapi ke depan seringkali membuat kami bergumul dengan iman kami. Oleh karena itu kami mau melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Berkati hamba-Mu ini, biarlah apa yang keluar dari mulut hamba itu boleh berasal daripada Tuhan saja dan Tuhan yang memimpin langsung. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka satu bagian Alkitab yang terambil dari Lukas pasal 11 ayat 14 sampai ayat yang ke-23. Lukas 11 ayat 14 sampai ayat 23.
Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesus dan Beelzebul. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang melihat secara khusus bagaimana kemudian orang-orang yang tidak suka kepada Yesus kemudian memberikan komentar-komentar jahat, memberikan tuduhan-tuduhan yang berusaha membunuh karakter Yesus dan meragukan kuasanya. Nah, saudara-saudara, ketika kita melihat media sosial zaman sekarang, maka media sosial tidak hanya sekadar bicara tentang derasnya arus informasi yang berkembang, tetapi media sosial juga diwarnai dengan yang namanya follower atau pengikut. Dan di dalam proses bermedia sosial terkadang terjadi ketegangan antara pengikut sama yang diikuti. Ya, pengikut ini ada dua macam, saudara. Yang pertama emang fansnya, yang ketika follow, ketika ngikut itu karena tertarik, karena suka, karena demen, begitu ya. Tetapi kemudian yang satu lawan dari fans itu adalah haters atau pembenci. Dia bisa saja, saudara, memfollow orang yang dia suka karena apa? Saking bencinya, dia jadi lebih perhatian, mau lihat ini orang posting apa sih, mau lihat ini orang ngomong apa sih, sebel banget saya, begitu ya. Yang terjadi adalah seperti itu. Orang kemudian seringkali follow, orang seringkali tidak suka namun tetap ikut untuk meninggalkan sampah, untuk menyerang orang yang diikutinya. Sehingga gak jarang, saudara, para selebgram yang namanya influencer atau istilahnya bintangnya media sosial itu mendapatkan kecaman-kecaman dari haters. Misalnya dia posting lah tuh foto anaknya yang gak segemuk anak yang lain, maka dibilang itu anaknya kurang gizi ya, kok iklan sampo tapi rambut anaknya tipis, punya uang gak sih untuk kasih makan anaknya? Atau menghina hal-hal yang lain, menghina kehidupan pribadi, menghina keluarganya, menghina seolah-olah karena di media sosial orang makin cepat menghina tanpa berpikir orang yang menerima hinaan itu bagaimana perasaannya. Sehingga belakangan ada satu tindakan yang kemudian dilakukan oleh salah seorang selebgram, dia ngadain sayembara, saudara. Jadi dia bilang, saya akan kasih 15 juta buat orang yang bisa menemukan haters ini, kasih saya email ke saya, namanya, alamat lengkapnya, dan seterusnya. Sehingga hatersnya seperti yang sudah-sudah ketika diseriusin, dia hanya akan meminta maaf, aduh saya minta maaf, dan seterusnya. Ya, orang-orang yang membenci, para haters itu ada di sekitar kita, terkadang memang untuk menyampaikan atau membuang kebenciannya kepada kita.
Sehingga yang disampaikan bukan melulu hal yang baik, bukan melulu hal yang positif, tetapi bisa menjadi sampah yang harusnya tidak kita timbun. Nah, saudara, hari ini kita membaca satu bagian Alkitab yang menunjukkan bagian yang menarik, bahwa ternyata haters itu tidak hanya ada pada zaman sekarang. Haters juga sudah ada sejak zamannya Yesus. Kalau di mata haters, saudara, yang menarik adalah apapun yang kita lakukan, maka semua akan dipandang jelek karena apa? Rasa tidak suka yang ia miliki kepada kita. Ketika itu Yesus berada di tengah orang banyak, maka Yesus melakukan sebuah mujizat. Ia mengusir dari seorang yang ada di situ suatu setan yang membisukan. Dan ketika setan itu keluar, maka orang bisu itu dapat berkata-kata dan orang banyak menjadi heran. Kalau misalnya saya tanya saudara, apa yang dilakukan Yesus ini sesuatu yang buruk atau baik? Sebenarnya kan kalau kita pikir-pikir, yang Yesus lakukan kan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang menunjukkan ada kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Tetapi bukan itu yang ada di pikiran haters. Bukan itu yang ada di pikiran para pembenci Yesus. Sehingga mereka gak bisa melihat kebaikan dan berusaha menyerang Yesus dengan perkataan-perkataan yang jahat. Ketika Yesus melakukan pengusiran setan, maka mereka memberikan komentar-komentar yang sangat buruk yang mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Bayangkan saudara, anak Allah mengusir setan, ya, Tuhan mengusir setan, dibilang kuasanya itu dari biangnya setan. Anak Allah mengusir setan, tapi kuasanya diragukan dan dianggap berasal dari biangnya setan, penghulu setan, Beelzebul. Dan tidak hanya itu, mereka juga mendesak Yesus untuk menunjukkan suatu tanda yang katanya kita minta dari sorga asalnya. Mereka meminta itu untuk mencobai dia. Mereka meminta tanda, padahal Yesus baru saja mengusir setan yang ada di tubuh seseorang. Itu kan sebuah tanda, itu kan sebuah mujizat. Tetapi mereka nggak mau melihat itu karena mereka hanya mau mencobai Yesus. Bayangkan saudara, Yesus yang melakukan pelayanan yang begitu baik diserang dengan komentar-komentar jahat dari para haters yang ada di situ. Sehingga saudara bayangkan, orang-orang yang ada di situ kan heran. Orang banyak yang ada di situ merasa heran. Bayangkan betapa perkataan haters ini punya pengaruh kepada orang-orang banyak ini. Karena mereka juga baru takjub, wah, ini ada yang bisa ngusir setan nih. Mereka masih terheran-heran, masih mencerna mujizat yang mereka lihat. Bayangkan kalau mereka menerima mentah-mentah apa yang dikatakan haters ini, maka apa yang dilakukan oleh Yesus, penyataan Allah yang Yesus lakukan melalui mujizat itu bisa-bisa disalah-artikan. Maka Yesus memilih untuk tidak tinggal diam. Karena yang namanya orang jahat saudara, kalau dibiarin kadang makin jadi. Maka sesekali perlu juga kena batuknya, perlu juga diajar, perlu juga ditegur, supaya ia tahu bahwa apa yang dilakukannya bukanlah sesuatu yang benar. Jangan sampai orang pikir ya gak ada yang negur ini, artinya gak masalah lah berbuat jahat, ya gak ada yang negur ini artinya gak masalah lah hidup sembarangan. Ya Yesus gak mau itu terjadi, sehingga mengacaukan atau menyesatkan banyak orang. Sehingga Yesus mengajukan sebuah pembelaan yang luar biasa. Ia meminta mereka untuk dipakai nih logikanya, untuk berpikir ketika ngomong, pikir dulu yang jelas, pikir dulu yang benar. Masa kalau dia adalah setan, misalnya Yesus ini adalah setan, masa setan musir setan? Kan gak lucu. Harusnya sesama setan kan harusnya mendukung, sehingga kekuasaannya makin besar, pengaruhnya makin luas, kan begitu ya. Tetapi Yesus mengatakan logikanya di mana? Sehingga dia mengatakan kalau misalnya ada kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, ada rumah tangga yang terpecah-pecah pasti akan runtuh. Begitu pula dengan kerajaan setan. Kalau orang-orang, kalau setan-setan yang ada di dalamnya tidak
tidak bekerja sama dan saling mengusir, maka akan runtuh, logikanya dipakai aja. Sehingga Yesus mengajak mereka untuk berpikir apakah benar kuasa yang ia tunjukkan, yang ia nyatakan berasal dari biangnya setan atau justru dari Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Yesus mengajak mereka untuk berkaca dari pengalaman mereka sendiri. Sebelum ngomong, sebelum menghakimi, coba kamu lihat sendiri. Ya, sehingga di sini dikatakan bahwa jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, maka kalau pengikut-pengikutmu juga mengusir setan, maka dengan kuasa siapa mereka mengusir? Ini kan seperti ketika mereka mau nyerang Yesus, saudara, Yesus balikin dan mereka sendiri kena batunya. Apa yang Yesus katakan, saudara, menjadi sesuatu yang menarik, karena Yesus menunjukkan bahwa ketika ia melakukan mujizat, ketika ia melakukan karya yang besar, sebenarnya ia sedang mengerjakan pekerjaan Allah di dalam kehidupan manusia. Yesus mau menyatakan siapa dirinya dan siapa itu Allah, dan bagaimana Allah begitu mengasihi manusia. Tetapi apa yang Yesus lakukan memang tidak selalu bisa diterima dengan baik oleh semua orang. Ada yang terheran-heran, ada yang menjadi percaya, ada yang bersyukur, tetapi juga ada yang membenci Yesus, dan ada yang berusaha menghancurkan dan memfitnah Yesus. Saudara, ketika Yesus mendapatkan hujatan, tuduhan, cacian dari para haters, apakah Yesus berhenti? Ketika Yesus mendapatkan kecaman, apakah Yesus berhenti? Udahlah, buat apa saya turun ke dunia kalau akhirnya hanya dikecam dan dicaci maki? Mereka nggak tahu siapa saya. Apakah Yesus seperti itu, saudara? Enggak. Apakah Yesus kemudian ya udah, saya jadi nggak mau berkarya? Apakah seperti itu? Tidak. Apakah lantas kemudian Yesus memamerkan kuasanya? Oh, kamu nggak percaya siapa saya? Sini saya akan tunjukkan kuasa. Apakah begitu? Enggak. Yesus tidak berusaha membuktikan siapa dirinya lebih jauh. Tetapi di saat yang bersamaan Yesus tidak membiarkan mereka untuk merendahkan Allah. Sehingga Yesus menegur mereka, Yesus mengajar mereka agar mereka menyadari apa yang menjadi kesalahannya, dan orang banyak bisa melihat siapa yang sebenarnya yang jahat dan siapakah Yesus itu. Ketika Yesus menghadapi situasi yang berat, Yesus gak pernah berhenti atau gak pernah mundur. Kenapa, saudara? Karena apa yang Yesus lakukan gak pernah ditentukan oleh orang lain. Apa yang menjadi kerinduan, apa yang jadi misinya, apa yang jadi tujuan hidupnya ke depan, tidak pernah ditentukan dari perkataan orang, gak pernah ditentukan dari apa respons orang kepada dirinya. Karena dia tahu, dia melayani Tuhan, dia mengerjakan misi Bapa, dia melakukan tugasnya di tengah dunia. Kadang-kadang problemnya sekarang, saudara, ketika kita mendapatkan kecaman, bertemu dengan orang-orang yang tidak suka sama kita, misalnya di gereja kita tahu kayaknya dia gak suka sama saya karena 1-2 kesalahan, atau karena gak suka aja di tempat kerjaan kayaknya kita dibenci deh. Ada banyak orang yang memilih, ya udahlah, buat apa saya melakukan hal yang baik kalau akhirnya cuma dibenci dan akhirnya ikut sistem. Buat apa saya melakukan yang benar kalau akhirnya saya ditinggalkan sendiri, akhirnya gak berani menegur. Buat apa saya berjuang kalau tidak dihargai, akhirnya gak mau lagi melayani. Buat apa saya susah payah nyiapin ini itu, berkorban, kalau gak dilihat, akhirnya gak melakukan apa-apa. Saudara, pada kenyataannya ada banyak di antara kita yang ketika hidup dan menjalani tugas panggilannya, motivasinya masih diletakkan atau dipengaruhi dengan orang-orang yang ada di luar diri kita. Sehingga kecaman, perasaan kita dibenci, saudara, oleh mereka, hal-hal yang berat yang terjadi karena orang lain, situasi yang tidak mudah bisa melemahkan kita dan membuat kita berhenti. Yesus mau menunjukkan ketika dunia melawan aku, maka aku akan tetap melangkah karena aku tahu apa yang aku lakukan dan
dan siapa yang kepadanya aku mengasihinya, itu adalah Allah. Sehingga hari ini kita mau belajar, kalau di sekitar kita, saudara, ada orang-orang yang gak suka sama kita, itu haknya mereka. Kita gak bisa mengontrol bagaimana orang harus merespons diri kita. Kita gak bisa kontrol orang, gak bisa kontrol apa yang mereka pikirin. Kita gak bisa kontrol omongan mereka. Dan kadang-kadang kalau kita jelasin kayak apapun, sampai istilahnya sampai berbusa-busa juga, kalau mereka gak suka sama kita mah gak suka aja. Maka saya selalu katakan ketika PAW yang lalu, saudara, saya katakan jangan membela diri kita atau jangan menjelaskan diri kita hanya dengan kata-kata. Karena orang hanya mau percaya, mau mendengar apa yang mereka percaya. Maka tunjukkanlah kualitas kita melalui perbuatan. Sehingga apapun yang orang katakan, lakukan apa yang jadi kewajiban kita, apa yang jadi panggilan kita, dan buktikan bahwa saya ini punya kualitas. Tunjukkan siapa kita, sehingga pada akhirnya orang akan tahu kok siapa diri kita, dari mana, dari buahnya, dari apa yang kita lakukan. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk mengerjakan panggilan kita dengan baik, dengan berani, dengan mengingat bahwa kita melakukannya bukan buat siapa-siapa. Kita melakukannya sebagai bentuk bakti kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk bisa dengan berani menjalankan apa yang jadi panggilan kami. Tolong dan sertai kami, sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang dewasa, orang-orang yang kuat, yang bisa merespons segala sesuatu dengan bijaksana. Kami mohon agar Tuhan menyertai seluruh perencanaan yang kami miliki dalam kehidupan kami, segala rancangan yang ada, biarlah itu boleh berkenan bagimu, dan biarlah Engkau menuntun kami untuk bisa tetap berada pada jalan yang baik seturut dengan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Kami berdoa biarlah ketika kami mengalami pergumulan, kesulitan, kekecewaan yang berat, Tuhan yang mengisi hati kami, sehingga segala rasa sakit yang kami miliki boleh Tuhan ubahkan menjadi sukacita dan rasa syukur, karena kami tahu kami sedang diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Maka teguhkan dan kuatkanlah kami semua untuk bisa melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari kita Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.